Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada postingan pertama kali ini di channel Zain Mansur, kita akan membahas biografi, yaitu salah seorang ulama dari kota Banjar yang terkenal dari seantero Asia Tenggara, yaitu Syekh Maulana Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, yang mana salah satu kitab beliau yang sangat terkenal, sampai-sampai orang mempelajarinya sampai ke Mesir, yaitu kitab Sabilul Muhtadin. Sebelum kita lanjutkan cerita Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari, mari bantu channel ini untuk subscribe dan like and share ke teman-teman kalian. Jadi kayak ini kawan naik. Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari Sidin itu dilahirkan di desa Lok Gabang pada hari Kamis subuh pada tahun 1122 Hijriah, pada tanggal 15 Safar bertepatan 19 Maret 1710 Masehi, yang mana beliau adalah anak pertama daripada keluarga yang taat beragama, yaitu yang mana nama ayahnya bernama Abdullah dan ibunya yang bernama Siti Aminah. Beliau sejak kecil Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada beliau kelebihan yang bisa membedakan beliau daripada teman-teman sebayanya. Di antara kelebihan beliau itu, di antaranya ialah beliau sangat taat, sangat berbakti, sangat ta'zim kepada kedua orang tua beliau, yang mana juga beliau sangat jujur, sangat santun kepada teman-teman sebayanya. Sejak kecil saja Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada Sidin itu kelebihan. Sidin sudah bisa berbakti kepada kedua orang tua, bisa jujur, santun kepada teman-teman sebaya beliau. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan anugerah kepada beliau, yaitu Syekh Maulana Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, apa? Yaitu diantaranya kecerdasan dan juga seni, yang mana salah satunya beliau juga sangat hebat dalam khat, yaitu kaligrafi. Pada suatu hari ada kunjungan sultan ke kampung-kampung, maka sampailah Sultan Tahmidullah ke kampung Lok Gabang. Pada ketika itu, setelah masuk ke kampung Lok Gabang, si sultan tadi melihat ada sebuah lukisan yang sangat indah, yang sangat menawan. Maka menanyakanlah sultan tersebut kepada orang kampung, siapakah pelukis kaligrafi ini? Maka orang kampung menjawab, Muhammad Arsyad lah pelukisnya. Maka terbesitlah di hati sang sultan untuk mendidik, mengasuh si Muhammad Arsyad kecil, yang mana usianya masih kurang lebih 7 tahun. Sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala di bidang kaligrafi, yang mana khat beliau sangat indah, sangat menawan. Kepandaian Muhammad Arsyad dan sifatnya yang santun dan budi pekertinya yang mulia dan kepribadiannya yang sangat sederhana membuat warga istana menjadi cinta, sayang dan hormat kepada Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari. Bahkan sang sultan pun mengasuhnya, mendidiknya dengan seperti didikan anak kandung sendiri. Setelah dewasa, beliau Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari dikawinkan dengan seorang wanita yang salihah, yaitu yang bernama Tuan Bajut. Seorang wanita yang berbakti, lagi taat kepada suami, sehingga terjalinlah hubungan suami istri yang humoris, menjadikan hubungan suami istri tersebut bahagia, seia sekata semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika istrinya mengandung anak yang pertama, maka muncullah keinginan besar, keinginan yang sangat kuat di hati Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk menuntut ilmu ke tanah suci Mekah. Maka disampaikannya lah hasratnya yang besar tersebut untuk menuntut ilmu ke negeri Mekah kepada sang istri tercinta.
meskipun dengan berat hati, mengingat usia pernikahan mereka berdua masih sangat muda, maka sang istri tercinta mengiyakan dan mendukung cita-cita sang suami untuk menuntut ilmu ke negeri Mekkah Al-Mukarramah. Setelah mendapatkan restu dari sang sultan, berangkatlah Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari ke negeri Mekkah untuk menuntut ilmu agama. Dan kepergian Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari diiringi dengan doa-doa orang-orang yang sangat mencintai dan menyayangi Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di tanah suci Mekah, Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari menuntut ilmu dengan beberapa masyayikh yang terkemuka pada saat itu. Di antara lain, guru-guru beliau ialah Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Misri, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, dan Syekh Maulana Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Syekh Samman Al-Madani lah guru tasawuf beliau, yang mana di bawah bimbingan Syekh Samman Al-Madani, Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari melakukan suluk dan khalwat, sehingga beliau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mendapatkan ijazah dengan kedudukan khalifah, bahkan khalifah mutlak dari Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Menurut riwayat, Khalifah As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani di Indonesia hanya ada 4. Yang pertama, Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang kedua, Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi. Yang ketiga, Syekh Abdul Wahab Bugis. Yang keempat, Syekh Abdul Rahman Betawi. Keempatnya dikenal dengan sebagai 4 serangkai dari tanah Jawa yang sama-sama menuntut ilmu di tanah suci Al-Haramain Asy-Syarifain. Setelah 35 tahun menuntut ilmu agama di tanah suci Mekah, timbullah rasa rindu akan kampung halaman dan terkenang sang istri yang setia menanti tak tahu sampai kapan penantian akan berakhir. Maka pada bulan Ramadan tahun 1186 Hijriah bertepatan tahun 1772 Masehi, sampailah Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari di kampung halaman, yaitu Martapura, pusat kerajaan pada masa itu. Sultan Tamjidillah menyambut kedatangan Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan upacara adat kebesaran. Bahkan masyarakat pun menyebut Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai matahari agama, yang mana sinarnya diharapkan bisa menyinari kerajaan Banjar. Aktivitas beliau sepulangnya daripada kota suci Mekkah Al-Mukarramah, beliau curahkan untuk menyebarluaskan ilmu agama yang telah beliau dapatkan di kota suci Mekkah, baik kepada keluarga, kerabat, maupun masyarakat secara umumnya. Bahkan salah satu daripada murid beliau ialah Sultan Tamjidillah. Maka jadilah beliau menjadi raja yang alim lagi wara. Dalam menyampaikan ilmunya, Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari mempunyai beberapa metode untuk menyampaikan ilmu beliau, yang mana satu dengan yang lainnya saling menunjang. Adapun metode-metode tersebut yaitu yang pertama bilhal, yaitu uswatun hasanah, keteladanan yang bagus, tutur kata yang bagus, akhlak, budi pekerti yang bagus, yang mana beliau perlihatkan kepada murid-murid beliau secara langsung. Yang kedua bil lisan, yaitu dengan mengadakan pengajian-pengajian yang dapat dihadiri oleh masyarakat umum, baik keluarga, sahabat maupun kerabat. Yang ketiga bil kitabah, yaitu melalui bakat beliau di bidang tulis menulis, yang mana lahirlah sebuah kitab yang sangat monumental, yang kemasyhurannya sampai meliputi tanah Melayu, Malaysia, Brunei, Thailand, dan hingga ke Mesir, yaitu kitab Sabilal Muhtadin Litafaqhi fi Amriddin. Setelah kurang lebih 40 tahun beliau menyiarkan, mengembangkan agama Islam di wilayah kerajaan Banjar, beliau dipanggil Allah Subhanahu wa taala pada hari Selasa 6 Syawal
tahun 1227 Hijriah, bertepatan tahun 1812 Masehi. Pada umur beliau 105 tahun. Dan beliau dimakamkan di desa Kelampayan, sehingga beliau juga dikenal dengan sebutan Datuk Kelampayan. Itulah manaqib singkat dari Tuan Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana inda dzikri manaqibis salihin tatanazzalur rahmah. Ketika disebutkan, diceritakan manaqib orang-orang saleh, akan turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa subscribe, like and share and comment di channel Zain Mansur. Bertemu lagi di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.